Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Saya percaya setiap kita hari ini merasakan sukacita dari Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan hari ini kita ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama ya. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita membaca bersama-sama bagian ini, satu ayat saja kita akan bahas sama-sama. Ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu. Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Saya percaya sudah dapat semuanya ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi akan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Minta kehendak Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Dan saat ini kami akan melandaskan ibadah raya kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin sertai kami dan berikan kami hikmat untuk mengerti ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya sudah membawa kita belajar tentang kualitas iman. Kita belajar bagaimana kualitas iman yang benar berdasarkan kitab Yakobus. Dan hari ini saya ingin membawa kita kembali belajar tentang kualitas iman, belajar tentang iman yang sejati itu berdasarkan Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya kita harus tahu, apa itu iman? Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa iman itu? Iman didefinisikan sebagai suatu kepercayaan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Iman didefinisikan suatu kepercayaan terutama kepada reliabilitas atau keadaan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Iman berbicara tentang satu keadaan, satu kepercayaan yang bersifat metafisis. Tidak dapat disentuh secara fisik, tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, serta tidak dapat ditangkap oleh indera yang lain. Iman bersifat ilahi, berorientasi dari Allah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini dalam Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebenarnya dimulai ketika Yesus kembali ke kerumunan orang banyak. Ketika itu datang seorang bapak menemui Yesus. Dalam sikap menyembah, ia memohon kepada Yesus, belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan seorang anaknya yang sangat menderita karena sakit ayan. Di akhir daripada bagian itu dia juga menyatakan bahwa ia sudah datang kepada murid-muridnya dan minta disembuhkan. Tetapi murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan anak itu. Dan dalam hal ini Bapak Ibu kita lihat Yesus menegur keras semua orang. Ia menegur orang banyak. Ia menegur semua angkatan yang tidak percaya dan sesat dikatakan dalam bagian ini. Dan yang paling penting dia menegur murid-muridnya. Di situ Yesus mengatakan dua pertanyaan. Yang pertama dia katakan, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dan yang kedua dia tanyakan, berapa lama lagi ia harus sabar terhadap mereka? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya ini satu bagian yang cukup unik. Mengapa saya katakan unik? Karena kalau kita lihat, teguran ini disampaikan oleh Yesus juga kepada murid-muridnya. Di situ jelas dikatakan bahwa murid-muridnya kemudian bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat melakukan mujizat itu? Mengapa kami tidak dapat menyembuhkan orang itu, mengusir setan dan lain sebagainya? Namun Yesus katakan apa? Karena kamu kurang percaya. Bapak Ibu, unik. Mengapa saya bilang unik sekali lagi? Karena dalam bagian ini kita tahu sama-sama bahwa murid-muridnya bisa dikatakan makan, minum, tidur bersama dengan Yesus. Artinya,
para murid juga terus mengalami mujizat demi mujizat berjalan bersama dengan Yesus. Para murid juga terus melihat bagaimana mujizat-mujizat itu Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian pertanyaannya, mengapa Yesus sempat katakan karena kamu kurang percaya? Bukan tidak percaya ya, kurang percaya di dalam hal ini dikatakan. Artinya Bapak Ibu sekalian, murid-muridnya memang punya iman, tapi iman mereka bukan iman yang kuat. Iman mereka bukan iman yang teguh, iman mereka bukan iman yang sejati. Mengapa? Karena mereka hanya percaya dengan pikiran, karena mereka hanya percaya dengan mulut, karena mereka hanya percaya karena pendengaran, karena penglihatan akan mujizat itu. Tapi mereka tidak benar-benar mendalami iman itu di dalam kehidupan mereka. Tidak secara utuh mereka memiliki iman itu di dalam hidup mereka. Sehingga iman mereka bukan menjadi iman yang kuat. Iman mereka bukan menjadi iman yang sejati. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan teguran Yesus kepada murid-muridnya, saya ingin membawa kita belajar sama-sama. Apa yang sebenarnya? Seperti apa sebenarnya iman yang sejati menurut Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Iman yang sejati adalah yang pertama, iman yang aktif. Iman yang sejati adalah iman yang aktif. Kita melihat ayatnya yang ke-20. Iman digambarkan kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi, tumbuhan sesawi ini secara umum dikenal dengan nama Brassica nigra, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama black mustard. Satu pohon tahunan yang dapat tumbuh setinggi 3 meter. Kita sambil lihat gambarnya Bapak Ibu sekalian ya. Ini gambar dari Brassica nigra atau black mustard itu. Pohon biji yang kecil ini bisa tumbuh sekitar 3 meter atau dalam hitungan kaki sekitar 9 kaki. Tumbuh dari biji yang sangat kecil kepada satu pohon yang sangat besar, menjadi suatu pohon yang sangat besar, dan pohon itu juga merupakan akan lebih besar daripada sayuran-sayuran yang lainnya, daripada jenis sayuran yang lainnya, malahan akan tumbuh menjadi pohon yang besar, melebihi pohon-pohon lain, sehingga burung-burung dapat berlindung atau bersarang di cabang-cabangnya. Kita melihat ada pertumbuhan. Kita melihat ada keaktifan dari biji sesawi ini dalam pertumbuhannya. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini jelas bahwa Yesus menyatakan bahwa iman yang dimiliki oleh murid-muridnya adalah iman yang tidak tumbuh. Iman yang cuma sekedar akal doang. Iman yang cuma sekedar di pikiran, di kalimat, di pendengaran, di penglihatan dan lain sebagainya. Sehingga imannya tidak mendarah daging dalam dirinya. Sehingga imannya tidak bisa tumbuh dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang pertama yang kita pelajari, Yesus menegur murid-muridnya karena mereka memiliki iman yang tidak aktif. Iman yang tidak betul-betul berakar dalam diri mereka. Iman yang tidak betul-betul mereka miliki secara murni, secara sejati, secara kuat di dalam kehidupan mereka. Poin pertama kita pelajari, iman yang sejati. Iman yang ditegur, iman yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah iman yang aktif. Iman yang bukan hanya melihat, bukan hanya percaya dengan pikiran, dengan kata-kata, tapi betul-betul melakukan kebenaran itu, betul-betul beriman, berakar di dalam iman itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam poin pertama. Padahal, mengapa akhirnya Yesus menegur keras para murid-muridnya juga? Padahal ketika itu Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke atas bukit, Yesus sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Yesus sudah memberikan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Namun murid-muridnya hanya percaya bahwa, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus dan kami tidak bisa. Kami manusia biasa dan kami tidak bisa melakukan itu. Mereka lupa bahwa kuasa yang diberikan oleh Yesus itu memampukan mereka untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa karena kuasa tersebut. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin pertama sekali lagi kita pelajari, iman yang sejati, iman yang benar yang dituntut oleh Allah kepada manusia adalah iman yang aktif, iman yang berakar, iman yang kuat, iman yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu, iman yang dituntut oleh Allah di dalam kehidupan kita, umat manusia atau orang-orang percaya adalah iman yang kuat yang dapat mengalahkan kemustahilan. Iman yang kuat yang dapat mengalahkan kemustahilan. Di sini dikatakan iman yang kuat
iman sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan gunung. Dapat memindahkan gunung ini sebuah pernyataan yang sangat provokatif. Mengapa dikatakan provokatif? Karena sangat menantang keinginan yang luar biasa. Betapa tidak, mungkin nggak sih kita bisa memindahkan gunung? Tentu hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Apalagi ini dilakukan oleh iman sebesar biji sesawi saja. Mari lihat perbandingannya Bapak Ibu. Iman yang kecil, paling kecil di antara biji-biji yang lainnya, tapi kemudian bisa memindahkan gunung yang besar itu, menciptakan hal yang besar. Iman yang paling kecil itu bisa menciptakan hal yang besar. David Copperfield maksud saya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama itu. Si pesulap tersohor. Saya tahu dia belum pernah sama sekali punya atraksi untuk memindahkan gunung. Iman yang sejati mampu memindahkan gunung. Memindahkan gunung sesuatu yang mustahil. Namun iman yang sejati mampu mengalahkan kemustahilan. Dengan cara Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan ya, bukan dengan maunya saya, bukan dengan cara Bapak Ibu. Apa implikasinya dalam kehidupan kita? Gunung bukan hanya berbicara tentang gunung dalam arti sebenarnya Bapak Ibu. Gunung berbicara tentang masalah. Gunung berbicara tentang pergumulan dan hal-hal besar yang kita alami hadapi di dalam kehidupan kita. Dan dengan iman, kita dapat memindahkan gunung itu. Artinya, dengan iman, kita bisa mengalahkan masalah. Dengan iman, kita bisa mengalahkan pergumulan atau hal-hal besar lain. Bahkan dengan iman, kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, Alkisah di sebuah tempat di Jepang, ada sebuah pedesaan di balik gunung. Penduduk desa tersebut tidak bisa melihat, tidak pernah bisa melihat, apalagi bisa menikmati terbitnya matahari pagi. Matahari selalu tampak setelah pukul 9 pagi setiap harinya. Dan di situ satu kali ada seorang guru sekolah minggu yang mengajar kepada anak-anak yang ada di desa itu. Guru itu mengajar berkisah tentang iman yang memindahkan gunung. Setelah selesai bercerita, tanpa disangka anak-anak sekolah minggu meminta sang guru untuk mendoakan supaya gunung yang ada di desa mereka, yang mereka anggap sebagai penghalang untuk mereka bisa melihat matahari setiap pagi itu dipindahkan oleh Tuhan. Akhirnya dengan keadaan yang bingung pastinya, dengan keadaan yang hati guru ini agak bimbang, akhirnya si guru ini menuruti permintaan anak-anak tersebut. Setiap minggu, bagian itu menjadi pokok doa dari mereka. Dan anak-anak sangat berharap kuasa Allah waktu itu. Sementara sang guru cemas karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun Bapak Ibu, tanpa disangka 3 bulan kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Di suatu pagi, terdengar alat-alat berat di seputar gunung tersebut. Ternyata ada pembangunan real estate yang memanfaatkan tanah dari gunung itu. Ringkas cerita, sebagian dari gunung itu terpangkas akhirnya. Dan kini anak-anak itu bisa menikmati matahari pagi. Doa mereka terjawab. Apakah Tuhan datang langsung dan memindahkan gunung masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu? Tidak. Tapi apakah pergumulan anak-anak itu terselesaikan? Ya. Dari hal ini kita belajar sama-sama. Ketika kita punya iman yang sungguh, ketika kita punya iman yang betul-betul berakar, betul-betul kuat Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali cara Tuhan untuk melepaskan kita dari beban, pergumulan, dan masalah, bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun ingat, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan kita itu kreatif. Ia dapat menolong kita dengan hal-hal yang tidak dapat kita duga. Saya tahu, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah sangat sering mengalami hal itu. Ketika Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, Bapak Ibu berdoa, bergumul, Tuhan menjawab dengan cara yang tidak kita duga sama sekali. Dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah kita sangka bahwa cara itu yang akan datang dalam kehidupan kita. Cara itulah yang Tuhan kerjakan untuk menyelesaikan pergumulan kita. Bapak Ibu, saya selesai dengan bagian ini. Hal terakhir yang saya mau katakan, ini yang cukup penting yang harus kita ingat sama-sama. Iman yang sejati dapat memindahkan gunung. Namun iman yang sejati juga membuat kita
untuk tetap percaya dan berserah meskipun gunungnya tidak pindah. Ketika gunungnya tidak pindah sekalipun, kita diberikan kekuatan untuk mendakinya. Kita percaya, meskipun masalah pergumulan tidak juga kunjung Tuhan selesaikan, tidak juga kunjung selesai. Bahkan meskipun mungkin kita terus ada dalam satu sakit penyakit yang tidak juga kita rasa bahwa ada perubahan, Tuhan selesaikan ini, Tuhan kerjakan penyembuhan dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, kita diberikan satu kekuatan untuk melaluinya. Gunung itu mungkin tidak pindah, tapi ada kekuatan untuk mendaki gunung itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari miliki iman yang teguh berakar dalam Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, percaya bahwa Ia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa ada cara Tuhan untuk menolong kita dengan berbagai cara. Entah itu Tuhan angkat masalah itu, Tuhan lepaskan masalah pergumulan sakit penyakit itu dari diri kita, ataukah kita diberikan kekuatan untuk melewati segala persoalan itu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu sekali lagi. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama hari ini. Tuhan dimuliakan dan biarlah kami semakin kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami terus menjadi orang-orang yang berpengharapan dan setia di dalam pengenalan kepada Tuhan, dalam iman kami. Kami tidak bergeser, karena kami percaya Engkau terus menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami untuk terus taat dan setia. Ajar kami untuk terus beriman teguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.